Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diva Febrian Pratiwi. Saya berasal dari kelas PAI 4I dengan NIM 2012301115. Nah, pada video kali ini saya ingin memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Fikih Munakahat. Dosen mengampu Bapak Dr. Muhammad Yusuf SAG MPD. Nah, sebelumnya saya akan membahas tentang talak, idah, dan rujuk. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu talak? Bahwasanya talak diambil dari kata at-talak yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan. Meskipun Islam memperkenankan perceraian, tapi harus disertai dengan alasan-alasan yang kuat baginya. Namun, hak itu hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang sangat mendesak. Dalam istilah, talak merupakan perbuatan yang halal, tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dasar hukum talak sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratani fa imsaka bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Yang artinya talak yang dapat dirujuki yaitu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 229. Nah, selanjutnya yaitu ada hukum talak. Adapun beberapa hukum talak, yang pertama yaitu mubah. Hukum talak menjadi mubah jika sang suami membutuhkan hal itu, dikarenakan buruknya akhlak sang istri dan hal tersebut bisa membawa bahaya bagi keluarga yang dibinanya. Yang kedua yaitu ada makruh. Talak bisa menjadi makruh jika tidak dibutuhkan. Contohnya dalam kondisi-kondisi suami istri tersebut dalam keadaan yang stabil dan tidak ada perubahan yang mengkhawatirkan. Yang ketiga yaitu ada sunnah. Talak bisa menjadi sunnah jika sangat dibutuhkan. Yang keempat yaitu ada wajib. Penceraian menjadi wajib bagi pihak laki-laki atas permintaan pihak perempuan. Apabila pihak laki-laki tidak dapat memenuhi hak-hak perempuan dan memenuhi kewajibannya sebagai laki-laki, pihak laki-laki tidak dapat mengunjungi istrinya atau pihak laki-laki tidak menafkahi istrinya. Nah, selanjutnya yaitu ada macam-macam talak. Yang pertama yaitu ada talak raj'i, di mana suami mentalak 1 atau talak 2 tanpa penebus talak iwad yang dibayar istri kepada suami. Dan dalam masa iddah, suami dapat merujuk istri tanpa akad. Yang kedua, talak ba'i sugro. Seorang suami mengucapkan talak kepada istri 1 atau 2, dan jika istri berkeinginan untuk kembali rujuk kepada suami, maka istri harus membayar iwad kepada suami. Dan pernikahan ini harus dilakukan akad nikah untuk kembali kepada istrinya. Yang ketiga yaitu ada talak ba'in kubro. Selanjutnya yaitu ada syarat talak. Yang pertama, suami harus berakal sehat. Yang kedua, suami dalam keadaan sadar. Yang ketiga, suami sudah balik. Yang keempat, niat untuk cerai. Baik, selanjutnya yaitu materi yang kedua yaitu iddah. Menurut istilah, iddah adalah masa yang ditetapkan syariat terhadap perempuan sesudah terjadinya penceraian, agar menahan diri untuk menikah kembali sampai selesainya masa iddah tersebut. Pengertian iddah adalah ketika putusnya pernikahan pria dan wanita, maka diwajibkan bagi perempuan untuk menunggu atau menahan diri untuk tidak menikahi sampai dengan masa yang telah ditentukan oleh syariat. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan iddah. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah seorang perempuan
yang telah diceraikan itu dalam keadaan hamil atau tidak, serta untuk mengetahui kebersihan rahimnya dari perkawinan yang terdahulu. Selanjutnya yaitu hikmah. Dalam masa idah, jika suami istri diberi kesempatan untuk berpikir secara jernih dan mengoreksi diri selama sebagai suami istri, maka masa idah memberi kesempatan yang sangat baik untuk membenah diri, kemudian dapat menentukan sikap secara tepat. Putusan tepat itu bisa jadi bercerai atau bersatu kembali untuk membangun rumah tangganya kembali. Selanjutnya yaitu pengertian rujuk. Rujuk menurut bahasa kembali, sedangkan menurut istilah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa idah sesudah ditalak raj'i. Adapun surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu wa islah, yang artinya, dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Hukum rujuk. Yang pertama, haram apabila dengan rujuk pihak yang dirugikan seperti keadaan menderita dibandingkan dengan sebelumnya. Yang kedua yaitu makruh apabila diketahui meneruskan penceraian lebih bermanfaat bagi keduanya jika dibandingkan dengan rujuk. Yang ketiga yaitu sunnah apabila diketahui bahwa dengan rujuk lebih bermanfaat jika dibandingkan meneruskan penceraian. Yang keempat, wajib khusus bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu jika salah seorang ditalak sebelum gilirannya disempurnakan. Nah, selanjutnya yaitu ada hikmah rujuk. Dengan adanya hikmah rujuk, yaitu kita dapat mempertimbangkan kembali penceraian yang telah dilakukan serta dapat mempertanggungjawabkan anak-anak mereka secara bersama-sama. Rujuk berarti juga islah, yaitu perbaikan hubungan di antara dua manusia atau lebih. Rujuk dapat menghindari perpecahan hubungan kekerabatan di antara keluarga suami, atau istri rujuk dapat menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Nah, yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Talak adalah melepaskan tali perkawinan yang diikat oleh akal yang akan mengakhiri hubungan suami istri. Walaupun talak adalah perbuatan yang halal, akan tetapi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena talak hanya boleh terjadi sebagai pilihan terakhir ketika terjadi kemeluk di dalam rumah tangga. Jika talak itu terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi jalan untuk membina kembali kehidupan rumah tangga, yaitu dengan jalan rujuk. Dengan adanya syariat tentang rujuk, yaitu dapat indikasi bahwa Islam menghendaki bahwa suatu perkawinan berlangsung selamanya. Tetapi seorang wanita tidak mudah untuk langsung rujuk dengan suaminya, karena seorang wanita itu mempunyai masa idah, di mana masa idah itu seorang wanita harus menunggu sampai ia bisa menikah lagi. Namun, ada juga wanita yang tidak mempunyai masa idah, seperti wanita yang belum haid atau sudah tidak haid lagi. Baik, pada video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengakhiri dengan salam, saya ada sebuah pantun nih. Pagi hari minum jamu, ditemani roti dan juga susu. Terima kasih wahai dosenku, ilmu Bapak sangat berarti bagiku.